Bayangkan seorang panglima muslim yang berhasil merebut kembali Yerusalem dari tentara salib setelah 88 tahun dikuasai musuh. Inilah Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan Islam yang dikenal dengan keberanian sekaligus keadilannya. Bagaimana ia berhasil mengubah sejarah di tengah perang salib? Mari kita simak kisah epik ini yang akan membawamu ke medan perang dan kebijaksanaan seorang pemimpin legendaris. Salahuddin Al-Ayyubi, atau lebih dikenal sebagai Saladin di Barat, lahir pada tahun 1130 Masehi di Tikrit, sebuah kota kecil di wilayah yang kini menjadi bagian dari Irak. Ia berasal dari keluarga Kurdi yang sederhana, namun memiliki semangat besar untuk membela agama dan bangsanya. Pada masa itu, dunia Islam sedang terpecah belah, dengan berbagai dinasti kecil yang saling bersaing seperti dinasti Fatimiyah di Mesir dan Zengid di Suriah. Sementara itu, tentara salib dari Eropa yang datang dengan semangat perang suci telah menduduki Yerusalem sejak tahun 1099 Masehi. Selama perang salib pertama, mereka membentuk kerajaan Yerusalem, sebuah negara Kristen di tanah suci yang menjadi duri bagi umat Islam. Kota suci ini, yang menjadi kiblat pertama umat Islam dan tempat Masjid Al-Aqsa berdiri, telah jatuh ke tangan musuh. Salahuddin yang saat itu masih muda dibesarkan dengan cerita-cerita tentang kejayaan Islam dan impian untuk membebaskan tanah suci. Ia belajar ilmu militer dan agama dari pamannya, Shirkuh, seorang jenderal di bawah dinasti Zengid. Pada usia 26 tahun, Salahuddin mulai menunjukkan bakatnya sebagai pemimpin ketika ia ikut dalam ekspedisi militer ke Mesir untuk menghentikan serangan tentara salib. Pada tahun 1169 Masehi, Salahuddin mendapat posisi penting sebagai wazir atau perdana menteri di Mesir di bawah dinasti Fatimiyah. Namun, ia tidak hanya puas menjadi pejabat. Dengan kecerdasan dan keberanian, ia mulai menyatukan kekuatan Muslim di Mesir, mengakhiri kekuasaan Fatimiyah yang lemah, dan membawa Mesir kembali ke bawah kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah. Salahuddin kemudian memperkuat pasukannya, membangun angkatan bersenjata yang tangguh, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tentara salib. Pada masa itu, tentara salib terus melancarkan serangan ke wilayah Muslim, termasuk ke Damaskus dan Aleppo, mencoba memperluas kekuasaan mereka. Salahuddin tahu bahwa untuk menghadapi musuh sekuat itu, ia harus menyatukan umat Islam yang terpecah. Ia mulai menjalin aliansi dengan berbagai pemimpin Muslim, termasuk di Suriah dan Irak, dengan visi besar, membebaskan Yerusalem. Salah satu langkah pertamanya adalah merebut Damaskus pada tahun 1174 Masehi, menjadikannya pusat kekuatannya. Dari sini ia mulai merencanakan strategi besar untuk menghadapi tentara salib, sebuah perjuangan yang akan mengubah sejarah dunia Islam. Puncak kejayaan Salahuddin terjadi pada tahun 1187 Masehi, dalam pertempuran Hattin, salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah perang salib. Tentara salib, yang dipimpin oleh Raja Gui dari Lusignan, memiliki pasukan besar yang terdiri dari ksatria Eropa yang terlatih. Mereka bergerak menuju Tiberias untuk menghentikan pasukan Salahuddin, yang saat itu sedang mengepung kota tersebut. Namun, Salahuddin telah merencanakan strategi cemerlang. Ia memanfaatkan medan yang panas dan kering di dekat Bukit Hattin, sebuah wilayah tandus tanpa sumber air. Salahuddin memerintahkan pasukannya untuk memotong jalur pasokan air tentara salib, membuat mereka kehausan dan lemah. Pada tanggal 4 Juli 1147, pasukan Salahuddin menyerang dengan penuh semangat. Dalam pertempuran yang sengit, ia berhasil menghancurkan sebagian besar pasukan salib. Raja Gui ditangkap dan salib sejati, sebuah simbol suci Kristen, jatuh ke tangan Muslim. Kemenangan di Hattin ini menjadi kunci bagi Salahuddin untuk melangkah ke tujuan utamanya, Yerusalem. Kemenangan ini juga menunjukkan kejeniusan Salahuddin sebagai panglima perang, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga strategi dan kecerdasan. Setelah kemenangan di Hattin, Salahuddin tidak membuang waktu. Ia langsung memimpin pasukannya menuju Yerusalem. Pada bulan September 1147, ia mengepung kota suci itu, yang saat itu dipertahankan oleh balian dari Ibelin, seorang ksatria salib. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi Salahuddin menunjukkan sifatnya yang mulia.
Ia menawarkan perdamaian kepada penduduk Yerusalem, memungkinkan mereka meninggalkan kota dengan aman jika menyerah. Pada tanggal 2 Oktober 1987, Yerusalem akhirnya menyerah dan Salahuddin memasuki kota suci itu dengan penuh khidmat. Berbeda dengan tentara salib yang melakukan pembantaian saat merebut Yerusalem pada tahun 1099, Salahuddin menunjukkan keadilan yang luar biasa. Ia melarang pasukannya menyakiti penduduk, bahkan membayar tebusan bagi orang-orang miskin yang tidak mampu membayar untuk kebebasan mereka. Masjid Al-Aqsa yang telah diubah menjadi gereja oleh tentara salib dikembalikan sebagai tempat ibadah umat Islam. Salahuddin juga mengizinkan umat Kristen dan Yahudi untuk tetap tinggal di Yerusalem, menunjukkan toleransi yang membuat namanya dikenang hingga kini bahkan oleh musuh-musuhnya di Eropa. Setelah pembebasan Yerusalem, Salahuddin masih harus menghadapi tantangan, termasuk Perang Salib ketiga yang dipimpin oleh Raja Richard dari Inggris, atau yang dikenal sebagai Richard the Lionheart. Meski pertempuran sengit terjadi, seperti di Arsuf pada tahun 1991, Salahuddin dan Richard akhirnya menandatangani perjanjian Ramlah pada tahun 1992 yang mengizinkan umat Kristen untuk berziarah ke Yerusalem sambil tetap berada di bawah kekuasaan Muslim. Salahuddin wafat pada tahun 1993 di Damaskus, meninggalkan warisan besar sebagai pemimpin yang adil dan pemberani. Ia dikenal tidak hanya sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai teladan dalam akhlak dan keadilan. Kisahnya mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan, keberanian, dan keadilan dalam menghadapi tantangan. Salahuddin membuktikan bahwa seorang Muslim sejati tidak hanya berjuang dengan pedang, tetapi juga dengan hati yang penuh rahmat. Apa yang bisa kita pelajari dari Salahuddin Al-Ayyubi di zaman modern ini? Di tengah dunia yang penuh konflik, kisahnya mengingatkan kita akan pentingnya keadilan dan toleransi, bahkan terhadap musuh. Ia juga mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada impian besar, seperti membebaskan Yerusalem, meski tantangannya sangat berat. Menurutmu, apa yang membuat Salahuddin begitu istimewa? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like serta share video ini jika kamu terinspirasi. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang kisah heroik lainnya, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi. Besok, kita akan bahas kisah Bilal bin Rabah, muadzin pertama Rasulullah yang penuh dengan keteguhan iman. Jangan lupa tonton playlist kisah heroik Panglima Islam untuk cerita lainnya. Mari kita bangun komunitas pecinta sejarah Islam bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.